Perkenalkan, namaku Suci, usia 37 tahun. Suamiku bernama Cipto, usianya 40 tahun. Kami sudah menikah 17 tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum juga dikaruniai anak. Hubungan kami terasa hambar, tapi kami mencoba saling menguatkan. Suamiku bekerja sebagai kontraktor, sedangkan aku sebagai ibu rumah tangga. Untuk mengisi kekosongan, aku meminta suamiku untuk membuatkan sebuah toko agar aku tak merasa jenuh dan kesepian. Dia pun menyetujuinya, tapi dia tak mau ikut campur urusan toko. Dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Aku pun menyetujui syarat dari suamiku, karena niatku hanya untuk mengisi waktu luang. Akan tetapi setelah toko itu jalan 4 bulan, di luar perkiraanku, tokoku sangat ramai. Aku pun mulai menikmati kegiatanku ini. Yang awalnya aku hanya iseng, sekarang aku sangat semangat mengelolanya. Aku sangat kerepotan mengelolanya sendirian. Aku pun izin ke suamiku untuk mencari pekerja, karena aku kewalahan jika mengurus sendiri. Suamiku pun mengizinkannya. Aku pun membuka lowongan lewat Facebook. Setelah 3 hari akhirnya ada yang mendaftar. Namanya Aldi, usianya 28 tahun. Rumahnya masih satu kecamatan denganku. Karena aku sangat butuh bantuan, aku tak pikir panjang langsung menerimanya. Aldi pun mulai bekerja di toko. Di luar dugaan kerjanya bagus. Sembari menjaga toko, aku mencoba bertanya tentang dirinya. Ternyata dia pernah bekerja di sebuah toko. Bahkan jabatannya sudah lumayan. Tapi sayangnya dikeluarkan karena persaingan antar karyawan. Aku bersyukur dia mau bekerja denganku. Dia sangat menguasai pekerjaannya ini. Waktu berjalan, sudah 2 bulan Aldi bekerja. Toko pun lebih ramai. Banyak pengalaman yang dia bagi. Hubungan kami pun mulai sangat dekat, termasuk Mas Cipto. Dia cocok dengan Aldi. Akan tetapi badai mulai menerpa. Aku yang sudah menganggap Aldi seperti adikku, berujung dengan sebuah kesalahan. Kala itu aku sedang bertengkar dengan Mas Cipto. Pertengkaran yang sangat serius. Mas Cipto kepergok oleh temanku. Dia sedang jalan berdua dengan seorang wanita. Temanku pun mengirimkan foto dan video hubungan Mas Cipto dengan wanita itu. Aku sangat kecewa dan aku marah dengannya. Mas Cipto bilang itu hanya rekan kerjanya, tapi aku tak percaya. Karena aku sudah mencium gelagat aneh sebelumnya. Karena pertengkaran-pertengkaran itu, Mas Cipto pergi. Tak hanya marah, aku juga kecewa dengan putusannya. Dia pergi begitu saja tanpa meminta maaf ataupun memperbaiki sikapnya. Ternyata Mas Cipto pergi bersama wanita itu. Temanku mengirimi aku foto mereka lagi. Hatiku sangat hancur saat itu. Aku merasa duniaku sudah hancur. Laki-laki yang aku cintai tega seperti itu. Aku pun menemuinya dan meminta pisah. Tapi Mas Cipto mengusirku. Dia bilang tak akan menceritakanku. Aku makin marah dan kecewa. Di tengah kondisiku saat itu, Aldi selalu berusaha menghiburku. Dia selalu menenangkanku. Dia menggantikan tugasku di toko. Dia membackup semua kerjaan. Sebulan berlalu, aku mulai bisa menenangkan diriku. Aku kembali ke rutinitasku, menjaga toko. Saat itu aku memanggil Aldi dan memberikan bonus untuknya. Karena selama kondisiku seperti itu dia menggantikanku. Tapi dia menolaknya dengan sopan. Meskipun aku memaksanya, namun dia menolak. Aku pun menanyakan kenapa dia menolaknya. Dia bercerita bahwa dia pernah di posisiku. Dia tahu apa yang aku rasakan. Dia juga cerita bahwa orang yang menyingkirkan dia dari tempat kerja adalah orang yang merebut istrinya juga. Bahkan orang tersebut adalah teman dekat yang dia bawa masuk kerja di toko itu. Mendengar ceritanya itu, aku sangat tersentuh. Aku tak bisa membayangkan betapa sakitnya. Tak hanya kehilangan pekerjaan, dia juga dikhianati istri dan teman dekatnya. Aku sangat kagum dengan ketegarannya. Kami pun mengakhiri percakapan itu dan kembali bekerja. Tapi aku menyimpan kekaguman akan dirinya. Hari demi hari berlalu, rasa kagum akan dirinya kian bertambah.
Bahkan aku mempunyai perasaan lebih kepadanya. Akan tetapi aku berusaha menyimpannya. Karena aku sadar kami terpaut usia sangat jauh. Tak mungkin dia mau menerimaku. Aku takut jika dia justru malah pergi. Saat dia tahu apa yang kurasakan, sampai di suatu ketika. Saat itu aku kepleset dari toilet toko. Kakiku sedikit bengkak. Aku tak mungkin bisa melanjutkan pekerjaanku. Aku meminta Aldi mengantarkanku pulang dulu. Toko pun sementara ditutup. Dia mengantarkanku pulang karena sakit saat dipakai jalan. Dia memapakku sampai kamar dan membaringkanku. Semua terjadi begitu cepat dan mengalir. Begitu saja, seperti yang terjadi. Setelah hampir 1 jam semua terselesaikan. Dia meminta maaf kepadaku. Aku hanya tersenyum kepadanya, seolah aku memberi tanda bahwa aku ikhlas semua itu terjadi, dan aku kaget saat dia mengutarakan perasaannya. Aku tak menjawabnya, aku hanya diam. Dia pun nampak takut aku marah. Aku tak tega melihatnya seperti itu. Aku menjawabnya bukan dengan lisanku, tapi dengan tindakanku. Aku melanjutkan ke ronda berikutnya. Semenjak kejadian itu, aku merasa sangat bahagia. Aku menemukan semangat lagi dalam diriku. Aku mulai rajin ke toko. Bahkan aku lebih pagi pergi ke toko. Karena aku harus apel dan olahraga pagi di dalam toko sebelum toko buka. Entah sampai kapan semua seperti ini, tapi jujur aku sangat bahagia.